Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Babu Salis, ya, bab yang ketiga. Kalau di kitab bapak-bapak dan jamaah sekalian, berarti halaman berapa? Halaman 12 ya. Ya. Ya, silakan dibuka halaman 12. Ya. Baik, kami bacakan ya. Qala al-muallifu rahimahullah. Penulis kitab ini mengatakan Al-Babu Salis, bab yang ketiga, fi thoriqati ahli sunnati fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Nah, tentang cara ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah ahlu sunnah wal jamaah? Bisa katakan humul ladina ijtama'u alal ahdi bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bersepakat untuk mengambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amal, wal amali biha zahiran wa batinan fil qauli wal amali wal i'tiqad. Dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah, baik secara zahir maupun secara batin, dalam perkataan, perbuatan, dan dalam akidah, keyakinan. Wa tariqatuhum fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi kama ya'ti. Dan cara mereka dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala adalah sebagai berikut, ya. Awalan, yang pertama, fil isbat, dalam menetapkan. Fahiya isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil. Nah, ini yang sering kita ungkap juga, ya. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya di dalam Al-Quran, ya, dalam kitabnya. Atau ditetapkan berdasarkan lisan Rasulullah SAW min ghairi tahrifin, tanpa merubah, wala ta'til, tanpa menolak, wa min ghairi takyib, tanpa mempertanyakan hakikatnya, wala tamsil, dan tanpa menyamakannya. Itu thoriqah atau cara ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, langkah kedua, fin nafyi, dalam menafikan. Maka fa thariqatuhum, cara mereka atau ahlu sunnah wal jamaah, nafa ma nafahullahu ta'ala an nafsihi fi kitabih au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka menafikan sebagaimana yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dari dirinya, di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, atau dinafikan berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'atiqadihim, subuta kamali diddihi lillahi ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka meyakini, tetapnya kesempurnaan nama atau sifat Allah Ta'ala, yang menjadi lawan dari apa yang dinafikan itu. Subutu kamali diddihi lillahi ta'ala. Jadi yang dinafikan itu dinafikan, nah kebalikannya, lawannya itu ditetapkan. Itu yang diyakini oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
Ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, misalnya apa sifat yang dinafikan Allah dari dirinya? Zalim. Zalim adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Maka di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Kahfi ayat 49 atau ayat 49 ya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Nah, itu kan dinafikan. Allah Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun. Nah, ketika Allah mengatakan demikian di dalam kitabnya, maka Ahlus Sunnah memahami Allah itu ya tidak mungkin bersifat zalim. Ketika dia mengatakan tidak mungkin bersifat zalim, itu artinya menafikan. Allah nggak mungkin zalim. Allah tidak mungkin memiliki sifat karena Allah sendiri yang menerangkan. Nah, tadi Allah katakan apa? Wala yazlimu rabbuka ahada. Nah, lalu apa yang dimaksud ma'tiqadihim ya, subuta kamali didihi lillahi ta'ala. Nah, meyakini ditetapkan lawan dari sifat zalim itu secara sempurna. Sifat sempurnanya. Berarti apa? Lawan dari kata zalim apa? Adil. Adil. Lawan kata zalim, adil. Berarti ketika Allah menafikan sifat zalim dari dirinya, sebagaimana tadi terangkan dalam Al-Quran, nah, di sisi yang lain, Ahlus Sunnah meyakini, oh karena Allah itu tidak zalim, berarti Allah itu adil. Nah, itu yang dimaksud, ya, meyakini adanya ketetapan sifat sempurna sebagai lawan dari sifat yang dinafikan tadi itu. Nah, itu contohnya. Nah, itulah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang pertama apa tadi? Menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dalam kitabnya dan apa yang ditetapkan berdasarkan lisan Rasulullah SAW. Pokoknya Allah bilang A, kita tetapkan bahwa sifat Allah itu A misalnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa di antara sifat Allah itu B misalnya, ya kita tetap. Begitulah sifat Allah Ta'ala. Tanpa sedikit pun kita rubah, tanpa kita tolak, tanpa kita pertanyakan hakikatnya, dan tanpa kita samakan. Itu cara pertama. Yang kedua apa? Menafikan apa yang dinafikan Allah Ta'ala dari dirinya. Ya, menafikan itu meniadakan. Meniadakan. Ya. Apa yang Allah tiadakan dari dirinya berdasarkan keterangan dari kitabnya dan juga berdasarkan keterangan lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, di sisi lain apa? Meyakini tetapnya sifat sempurna sebagai lawan dari sifat yang dinafikan. Sifat yang dinafikan. Seperti kata zalim itu dinafikan dari Allah Ta'ala, berarti kita tetapkan adanya sikap adil pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, fi ma lam yarid nafyuhu wala isbatuhu. Ya. Pada sifat yang tidak dinafikan dan tidak pula ditetapkan. Ya. Mimma tanaza'an nasu fihi. Pada perkara di mana orang-orang berselisih ya. Dalam perkara tersebut seperti apa? Kal jismi wal haizi wal jihati wa nahwa dzalika. Seperti ya fisik, tempat, kemudian arah dan yang sejenis dengan itu. Nah, gimana caranya kalau begitu? Tidak ada keterangan rinci. Ya. Misalnya sesuatu yang Allah tidak terangkan gitu ya. Tidak dinafikan, tidak pula ditetapkan. Itu bagaimana caranya? Nah, maka dikatakan tariqatuhum fihi at-tawaqqufu fi lafzihi fala yusbitunahu
wala yanfaunahu li adami urudi dzalika. Ya. Caranya berarti tawakuf. Tawakuf itu ya tadi tidak menetapkan, tidak menafikan. Pada lafadznya tidak pula menetapkannya, tidak pula menafikannya karena tidak ada dalil. Gitu. Li adami urudi dzalika. Nah, sementara maknanya itu ada rincian ya. Jika ya, sifat yang dimaksud ini ya lalu kemudian diterangkan gitu ya, tapi yang diinginkan adalah kebatilan, maka Allah Maha Suci dari hal tersebut dan kita harus menolaknya. Ya, rudduhu, tapi wa in urida bihi haqqun wala yamtani'u 'alallahi qabaluhu. Tapi jika yang diinginkan dalam dia menerangkan sifat Allah itu tadi yang tidak ada keterangan dinafikan atau ditetapkan, lalu ada keterangan dan diinginkan adalah kebenaran, maka itu tidak mengapa ya diterima, kita terima. Itu ya kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Jika itu adalah perkara-perkara yang tidak ada keterangannya, apakah ditetapkan ataukah dinafikan. Nah, contoh gini, kalau ada orang tanya, ya, Allah itu berupa fisik apa bukan? Kan gitu misalnya. Allah itu punya fisik atau tidak misalnya? Allah itu bersifat fisik atau tidak? Ada nggak keterangannya dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya. Nah, tapi ada nggak yang dalil yang menafikan misalnya? Tidak ada juga. Nah, tidak ada juga. Nah, maka bapak-bapak dan ikhwas sekalian, dalam perkara yang seperti ini, fala yajuzu alaikal isbat walan nafy. Ya. Fala yajuzu alaika al isbatu walan nafyu. Kita nggak boleh menetapkan, tidak boleh juga menafikan karena tidak ada keterangan. Itu. Tapi kalau misalnya Allah punya jari, dalam hadis di mana Nabi mengatakan inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman. Allah bisa membolak-balikan sesuai yang dikehendaki. Kalau ditanya Allah punya jari atau tidak? Iya. Nah, terus ada nggak gambaran jarinya? Jarinya Allah berruas atau tidak misalnya? Nggak ada kan? Udah, nggak usah dibahas. Iya. Udah kita tetapkan Allah punya jari berdasarkan hadis Nabi. Nah, tapi seperti apa fisik jarinya itu nggak ada keterangan. Maka kita tidak perlu menetapkan dan tidak perlu juga menafikan. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, contoh lain misalnya tempat ya, haiz tadi. Yang jelas Allah itu jauh dari makhluk. Ya. Allah itu jauh dari makhluk, terpisah dari makhluk. Allah di atas, kita di bawah. Nah. Kalau kita katakan Allah di atas, itu boleh atau tidak? Nah, boleh, karena ada keterangannya kan? Ada keterangannya. Tapi kalau kita menyamakan gitu ya, tempat Allah misalnya, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya Allah Ta'ala? Ada nggak keterangan? Nggak ada. Ya sudah, kita tidak perlu ya menerangkan karena tidak ada keterangan dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah cukup kita katakan Allah istiwa di atas arsy. Tentang bagaimana cara istiwanya, karena nggak ada keterangan ya kita nggak usah menetapkan, tidak usah pula menafikan. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Nah, dan begitu seterusnya ya, termasuk
tentang apa tadi? Tentang jihah ya. Arah ya, tentang arah itu ya. Yang jelas yang ada keterangan Allah itu fis sama, Allah itu ada di langit, atau Allah itu istawa alal arasy. Nah, itulah yang kita terima, yang ada keterangannya. Selebihnya ya tidak. Baik, itu ya Bapak-bapak dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatul wajibah. Cara seperti ini adalah cara yang wajib. Ya, wajib diikuti. Wa hiya al-qaulu al-wasat baina ahli ta'til wa ahli tamsil. Ini adalah pandangan yang moderat ya, pertengahan antara pandangan ahli ta'til yang menolak wa ahli tamsil yang menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ini pandangan yang moderat itu yang seperti ini ya, yang diterangkan pada 3 poin di atas tadi. Nah, keterangan tentang wajibnya cara ini ya di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ya, itu ditunjukkan oleh akal dan juga oleh dalil ya. Qad dalla ala wujubiha al-aqlu was-sam'u. Ada dasarnya baik berdasarkan akal maupun berdasarkan as-sam'u, itu dalil nakal. Ya ayat Al-Qur'an atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal akal adapun berdasarkan akal keterangannya ya. Fa wajhu dilalatihi, nah, sisi pendalilannya adalah anna tafsila al-qawli fima yajib, bahwa rincian perkataan pada perkara yang wajib ini wa yajuzu wa yamtani'u 'ala Allah Ta'ala la yudriku illa bis-sam'i. Nah, jadi apa yang wajib, apa yang boleh, apa yang tidak boleh atas Allah Ta'ala itu tidak bisa diketahui kecuali berdasarkan dalil. Ya. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang boleh bagi Allah, apa yang tidak boleh bagi Allah, itu harus berdasarkan dalil. Itu. Ya, contoh tadi misalnya Allah mewajibkan atas dirinya adil ya. Allah menafikan, mencegah atas dirinya zalim ya kepada hambanya. Nah itu kita tahu itu dari mana? Ya berdasarkan dalil. Itu. Maka kita wajib mengikuti ya dalil. Jadi as-sam'a yang dimaksud di sini, fa wajabat tiba'i sam'i fi dzalika bi isbati ma asbatahu wa nafa ma nafahu wa sukutu amma sakata anhu. Jadi wajib mengikuti dalil dalam hal tersebut dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, atau kita diam ya, dari apa yang juga didiamkan oleh Allah maupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya berdasarkan dalil akal begitu. Itu istidlalnya di situ. Ya. Kita kan nggak tahu Allah. Akal kita kalau ada orang bilang kita tahu Allah, ya atau tidak? Kita tidak tahu Allah secara, tidak bisa melihat Allah. Ini makul atau tidak? Masuk akal nggak? Kalau kita tidak bisa melihat Allah. Ini faktual kan? Kita nggak bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, maka karena kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala ya, ketika kita akan mensifati Allah Ta'ala, mana yang wajib, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya keterangannya tentu harus berdasarkan dalil itu. Jadi ya ditetapkannya, dinafikannya, didiamkannya semua harus berdasarkan dalil. Nah, adapun ya, 3 cara yang tadi kita sudah bahas itu wajib dilakukan ya, berdasarkan dalil nakal. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah apa ini? Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna makanu
ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, ini dasarnya. Allah itu punya nama-nama yang hanya kepunyaan Allah lah, nama-nama yang baik. Nah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang baik tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Ta'ala, karena mereka itu akan diberi balasan atau dihukum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah itu. Jadi jangan melakukan ilhad, penyimpangan di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang al-mulhidun itu yang tidak kembali kepada dalil gitu. Nah, itu ilhad. Akhirnya ketika mereka memahami nama dan sifat Allah Ta'ala karena tanpa dalil, itu berarti mereka telah melakukan apa yang disebut dengan ilhad. Apalagi kalau sampai melakukan taktil, melakukan tahrif, menolak atau merubah. Tidak seperti yang diterangkannya oleh Allah dan Rasulnya secara zahir dalam dalil ya. Kemudian yang kedua, ya, berdasarkan surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat berapa ini? Ayat 11 surah Asy-Syura, ini ayat yang sering kita bahas ya. Jadi tidak ada yang semisal atau sama dengan Allah, apapun tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang semisal dengan Allah. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, dan yang ketiga, dalilnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ayat pertama tadi menjelaskan wajibnya menetapkan yang tadi ya, yang wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i dan seterusnya itu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu apa? Menunjukkan wajibnya kita menetapkan tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan taktil. Karena ketika kita melakukan tahrif dan taktil berarti kita telah melakukan ilhad, penyimpangan. Yang kedua, ayat kedua, laisa kamitslihi syai' dan seterusnya, menunjukkan wajibnya menafikan ya, penyamaan. Kita wajib menafikan ketika ada orang menyamakan Allah dengan makhluk, kita wajib menolaknya. Kita wajib menolak. Kenapa? Karena ayat 11 surah Asy-Syura itu. Laisa kamitslihi syai'un. Lah kok ada orang ya menyamakan Allah dengan makhluk. Ada orang menyamakan Allah dengan presiden, dengan raja gitu ya. Sering kan kita dengar ya, yang kita juga pernah bahas di sini. Jadi kalau antum mau berdoa kepada Allah Ta'ala supaya doa antum didengar, maka antum harus tawasul dengan orang yang dekat ya, kepada Allah. Nah, sebagaimana presiden, kalau kita mau ketemu beliau, nggak punya orang dekat beliau, kira-kira bisa ketemu nggak? Gitu. Nggak bisa, kecuali ada watimpres yang kita kenal, atau ada jubirnya yang kita kenal. Nah, kita ngomong ke mereka, lalu mereka menyampaikan ke Pak Presiden, nah, kita akan didengar oleh beliau. Kalau nggak punya, nggak bisa. Nah, begitulah Allah. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, nggak ada orang dekat Allah, ya. Sementara kita ini banyak dosa, kita ini jauh dari Allah katanya. Maka kita perlu mencari wasilah ya, yang bisa mengantarkan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Nah itu tamsil bukan itu? Iya tamsil. Nggak boleh. Tapi ya, kalau gini, kita nanti kelak kata Nabi, orang-orang beriman ahli surga itu akan melihat Allah Ta'ala seperti kalian melihat bulan purnama. Itu tamsil bukan?
Itu tamsil, tapi bukan pada Allahnya yang ditamsilkan dengan makhluk. Tapi kejelasan melihatnya. Yang ditamsil itu kejelasan melihatnya. Bukan mentamsil Allah dengan qamar Lailatul Badr, bukan. Bukan zatnya yang ditamsil, tapi yang ditamsil adalah kejelasan dalam melihat. Kejelasan. Kalau cara melihat kan bisa nginceng, bisa ini, bukan cara. Jelasnya kita melihat. Jelasnya. Yang ditamsil adalah kejelasannya itu. Bukan Allah dengan makhluk ya, bukan Allah dengan bulan purnamanya, bukan. Nah itu. Kadang kan ada orang menggunakan dalil itu. Ya itu aja Rasul mengumpamakan Allah dengan bulan purnama kok keliru. Itu bukan Allah dimisalkan dengan bulan purnama. Tapi yang dimisalkan adalah kejelasan melihat Allahnya. Sebagaimana jelasnya kita melihat bulan. Nah, poinnya di situ. Nah, ini kemudian yang ketiga, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Bapak-bapak dan sekalian, itu menunjukkan dalat ala wujubi nafyi takyif wa ala wujubi at-tawaqquf fima lam yarid isbatuhu wa nafyuhu. Ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun itu menunjukkan wajibnya menafikan takyif. Apa itu takyif? Apa? Mempertanyakan hakikat. Ya, itu takyif. Itu nggak boleh gitu. Kita mempertanyakan hakikatnya seperti apa, itu tidak boleh. Nah, sekaligus menunjukkan wajibnya kita tawakuf. Mana tawakuf? Berdiam, tidak membahas. Nah, karena apa? Nah, dalam perkara yang lam yarid isbatuhu wa nafyuhu, yang tidak ada keterangan, ya, ketetapan maupun penafiannya, ya, itu petunjuk yang kita bisa ambil dari surah apa itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Al-Isra ayat 36. Nah, itu ayat itu menunjukkan tadi ya, wajibnya menafikan takyib dan wajibnya tawakuf, berdiam fi malam yarid isbatuhu au nafyuhu. Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya. Kemudian wa kullu ma sabata lillahi minas sifat, maka seluruh apa yang ditetapkan untuk Allah dari sifat, fa innaha sifatun kama. Fa innaha sifatu kamalin. Sesungguhnya itu merupakan sifat yang sempurna. Nah, wa yuhmadu 'alaiha wa yusni biha 'alaihi. Nah, dipuji, disanjung ya, dengan sifat tersebut dan tidak ada kekurangan dari sisi manapun ya. Ketika sifat Allah itu ditetapkan, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah ya, pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, baik sifat fi'liyah maupun sifat zatiyah, itu semuanya menunjukkan sifat yang sempurna. Karena ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya ala akmali wajhin. Nah, yang menunjukkan ya, kesempurnaan yang paripurna gitu ya. Itu Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Begitu juga setiap apa yang dinafikan Allah Ta'ala dari dirinya, itu pasti sifat kurang. Pasti sifat kurang. Nah, dan pasti akan menafikan kesempurnaan yang wajib. Makanya itu dinafikan. Maka seluruh sifat kurang itu ya mumtani'atun 'alallahi ta'ala. Enggak boleh ya. Enggak boleh ada pada Allah Ta'ala. Sifat kurang itu enggak boleh ada pada Allah Ta'ala. Karena Allah itu wajib sempurna. Maka ya, ditegaskan lagi di sini apapun yang dinafikan Allah dari dirinya ya, fal murad bihi intifa'u tilka sifatil manfiyati
wa isbati kamali diddiha. Maksudnya ketika Allah menafikan bahwa Allah itu misalnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak ngantuk, Allah itu enggak tidur. Beda sama kita. Ngaji ngantuk. Parah lagi tidur misalnya kan. Nah, Allah enggak, Allah nafikan itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, berarti Allah menafikan sifat tersebut. Nah, ketika Allah menafikan sifat tersebut, berarti sekaligus Allah menetapkan sifat sempurna sebagai lawan dari sifat kurang tadi. Apa berarti lawan daripada ngantuk dan tidur? Terjaga. Ya, terjaga. Itu. Nah, itu Allah senantiasa terjaga. Karena ya sifat yang dinafikan itu ya, wadzalika anna an-nafya la yadullu alal kamal. Karena sifat yang dinafikan itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Nah, sampai sekali lagi ya, ini penting. Ketika Allah menafikan sifat kurang dari dirinya, Allah menafikan sifat kurang dari dirinya, itu artinya apa? Mengandung dua arti. Arti pertama apa? Ketika Allah menafikan sifat kurang dari dirinya, itu artinya apa? Nah, satu berarti sifat itu dinafikan sekaligus menetapkan sifat kebalikannya. Kalau hanya sekedar menafikan, apakah mengandung kesempurnaan? Tidak. Nah, artinya tadi ketika Allah mengatakan Allah itu tidak ngantuk, Allah tidak tidur, maka kita harus pahami berarti Allah itu senantiasa terjaga. Nah, baru dengan kita mengatakan begitu, sempurnalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya menafikan sifat yang dinafikan, itu belum menunjukkan kesempurnaan. Itu. Nah, fa inna mujarrad ya an-nafyi qad yakunu sababuhu al-ajzu wa yakunu naqsan. Karena kalau hanya sekedar menafikan, ya ini ya qad yakunu sababuhu al-ajzu. Bisa jadi sebabnya karena kelemahan. Misal gini, ya di bawah itu ya. Itu syair. Ya, jadi sebuah qabiliyatuhu la yaqdiruna bi dzimmatin wa la yadlimuna nasa habbata khordalin. Jadi satu kabilah kecil itu tidak mungkin apa? Tidak mungkin mengkhianati suatu perjanjian dan tidak mungkin menzolimi manusia walaupun hanya sedikit. Kenapa tidak mungkin? Karena dia lemah, ya kan? Karena dia lemah. Nah, maka nggak mungkin dia mengingkari janji, nggak mungkin dia menzolimi orang. Kenapa kok tidak mungkin? Apakah itu menunjukkan bahwa kabilah kecil itu sempurna? Itu atau tidak? Tidak kan? Nah, tapi emang dia tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin mengingkari janji. Tapi itu disebabkan karena dia tidak mampu. Gitu. Nah, karena ya tadi lemah, karena dia lemah. Andai kata satu kabilah itu besar, jumlahnya banyak, kira-kira berani nggak dia zalim? Berani. Itu waktu perang antara apa dan apa itu ya? Yang di Semaki itu itu kan. Karena ngerasa banyak kan? Ngerasa banyak, terjadilah itu. Tapi andai kata cuma 3 orang nggak mungkin berani itu. Nah itu. Karena lemah gitu. Atau bisa jadi ya satu sifat yang dinafikan itu bisa jadi selain tadi karena menunjukkan kelemahan, oleh karenanya nggak boleh hanya meyakini oh Allah tidak begini, harus sekaligus juga meyakini kebalikannya. Kan gitu dalam memahami sifat Allah Ta'ala ya. Karena kalau hanya menafikan tadi bisa jadi itu menunjukkan kelemahan, bisa jadi menunjukkan karena mungkin emang tidak bisa gitu. Tidak bisa. Sehingga karena tidak bisa tidak mungkin dipuji. Contoh gini. Ya. Di sini kasih contoh al-jidaru la yazlim. Tembok itu nggak mungkin bisa berbuat zalim. Atau lebih gampang lagi, tembok itu nggak mungkin bisa mukul kamu. Kita menafikan apa dari tembok?
Apa yang kita nafikan dari tembok? Nggak bisa mukul kan? Apakah ketika kita katakan tembok nggak bisa mukul kita, itu menunjukkan kesempurnaan tembok? Enggak. Iya kan? Kenapa tembok kok nggak mukul kita? Lah karena ia nggak bisa mukul. Kan itu. Tapi dinafikan, tembok tidak bisa mukul kita. Nah, ini tidak menunjukkan kesempurnaan. Karena ya dia nggak bisa mukul. Kalau bisa mukul namanya muka tembok. Manusia bermuka tembok. Nah, itu mungkin bisa mukul. Ya, kalau tembok nggak bisa mukul. Nah, itu. Oleh karenanya tadi penting saat kita memahami ya sifat kurang yang dinafikan Allah dari dirinya, kita juga harus menetapkan sifat sempurna yang itu merupakan sifat kebalikannya. Sifat kebalikan sifat zalim adil, kebalikan sifat kurang tidur dan ngantuk adalah terjaga. Itu. Nah itu. Maka ketika kita mengatakan Allah nggak mungkin ngantuk, Allah nggak mungkin tidur, berarti Allah senantiasa terjaga. Hah? Kalau PKI bilangnya karena nggak punya bantal. Oh gitu. Iya. Itu penghinaan namanya ya. Iya. Nah, jadi itu. Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya. Kemudian yang terakhir nih ya. Idza tabayyana hadza, kalau ini sudah jelas panakul, maka kita katakan mimma nafallahu an nafsihi az-zulmu. Ya, apa yang dinafikan Allah dari dirinya adalah kezaliman. Contoh, tadi sudah disebutkan, maka fal murad bihi intifa'uz zulmi anillahi ta'ala ma'a subuti kamali didihi wa huwa al-adl. Maka maksud ketika Allah menafikan sifat zalim dari dirinya, bersama dengan itu kita tetapkan sifat sempurna sebagai kebalikan dari sifat zalim, yaitu adil. Nah, atau wanafyu an nafsihi al-lugub. Ya, atau Allah menafikan sifat lugub. Ma masana min lugub dalam surah Qaf. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan kami tidak lelah. Lugub. Al-lugub huwa at-ta'ab wal i'ba wal i'ya ya. Jadi Allah enggak pernah merasa lelah. Itu. Nah, saat Allah menafikan sifat lelah dari dirinya, karena lelah itu kekurangan. Ya atau tidak? Iya, kekurangan. Dalam surah Qaf itu ada ayat ya. Wa ma masana min lugub ya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, maka yang dimaksud Allah menafikan sikap lelah karena itu sifat kurang. Nah, bersamaan dengan itu berarti kita menetapkan sifat sempurna sebagai kebalikan dari sikap lelah, yaitu sikap apa? Sifat apa? Sifat kuwah. Allah itu qawiyun, ya, qawi. Nah, itu. Nah, begitulah cara memahami sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Berarti ya sekaligus kita menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna. Wa hakadha, maka beginilah baqiyatu ma nafahullahu taala an nafsihi wallahu a'lam. Beginilah cara ya kita memahami sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Semua sifat-sifat yang nanti akan disebutkan, kan banyak ya sifat yang Allah nafikan. Tadi yang kita sebut apa? Zalim, ngantuk, tidur, lelah, apa lagi? Yang Allah nafikan jelas ada ayatnya gitu. Apa? Zalim udah tadi kan. Pokoknya kalau kita ketemu nanti keterangan tentang sifat-sifat yang Allah nafikan, cara memahaminya seperti itu. Jadi tidak berhenti hanya sekedar menafikan, tapi juga sekaligus meyakini adanya sifat kebalikan yang sempurna. Nah, seperti lemah, ya, sifat lemah itu juga dinafikan berdasarkan surah Fatir ayat 44 itu. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira. Jadi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah.
baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Apa berarti lawan kata dari al-ajiz? Al-qudrah gitu ya. Al-qudrah. Berarti ketika Allah tidak lemah, nah kita menafikan sifat lemah dari Allah, tapi sekaligus juga menetapkan sifat kuat atau sifat kuasa tadi ya. Sifat mampu. Nah, begitu seterusnya ya, kalau kita ketemu ayat-ayat atau hadis Nabi yang menerangkan tentang sifat yang dinafikan, as-sifat al-manfiyah tadi ya. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak terlalu panjang, ada hal yang bisa kita tangkap. Ada ya? Ya, tentang bagaimana cara Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kuis ini. Surah Al-Isra itu yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Apa artinya? Jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak punya ilmu dengannya. Ayat ini menunjukkan apa? Hah? Menunjukkan apa coba? Menunjukkan tentang apa? Wajibnya menafikan apa? Wajibnya tawakuf atau tidak boleh melakukan takyib gitu. Wajib tawakuf dan wajib meninggalkan sikap takyib gitu ya. Itu ya, ada kan keterangan itu ada ya? Ada ya, jelas ada. Terus yang kuis yang kedua, apa sebab kita nggak boleh memahami sifat yang Allah nafikan dari dirinya hanya sekedar menafikan? Apa sebab? Kita tidak boleh hanya menafikan, hanya sekedar menafikan sifat yang dinafikan Allah dari dirinya. Tidak boleh hanya sekedar itu. Apa sebabnya? Karena kalau hanya sekedar menafikan tidak menunjukkan kesempurnaan. Bisa jadi apa? Kalau hanya sekedar menafikan bisa jadi apa? Satu, bisa jadi menunjukkan kelemahan. Ya kan? Seperti contohnya apa tadi? Kabilah kecil tidak mungkin mengingkari janji, tidak mungkin berbuat zalim kepada orang lain walaupun sedikit. Nah, itu karena dia kecil, lemah. Atau karena apa? Karena tidak bisa, tidak mampu. Kalau hanya sekedar kita nafikan. Contohnya gimana? Tembok tidak bisa mukul, ya kan? Tembok tidak bisa mukul. Nah, apakah kata itu menunjukkan kesempurnaan? Tidak. Tapi menunjukkan apa? Ketidakmampuan. Nah, oleh karenanya dalam memahami sifat yang dinafikan Allah dari dirinya tidak boleh berhenti sampai hanya sekedar tapi harus menetapkan sifat sempurna, dan itu adalah sifat kebalikan dari sifat yang dinafikan itu. Ya, alhamdulillah itu ya, saya kira antum bisa jawab kuisnya tadi ya. Ada dalil aklinya, ada dalil naklinya tadi. Nah, kalau penjelasan ini tadi berarti dalil apa? Dalil akli. Dari penjelasan bahwa kita nggak boleh menafikan sifat yang Allah nafikan dari dirinya hanya sebatas itu, nggak boleh. Apa sebab tadi? Nah, berarti ini dalil akli. Gitu. Yaitu bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi saya kira sampai sini dulu ya. Sampai halaman berapa berarti? 16 ya. Baik, ya, tadi dari halaman 12 sampai halaman 16. Oke, selebihnya masih ada waktu ini jam 9:38 bagi jamaah yang mau bertanya kami persilahkan.
Adakah yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Jelas? Nah, ada kan? Wa makarullah wallahu khairul makirin. Apa yang antum tanyakan dengan ayat itu? Oke, makar itu sifat kurang atau sifat sempurna? Nah, makar itu sifat asalnya. Asalnya ini sifat negatif atau positif makar itu? Negatif, sifat kurang. Nah, itu. Atau dalam surah At-Tariq itu. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Jadi mereka merencanakan tipu daya, dan aku pun kata Allah merencanakan tipu daya yang lebih hebat lagi. Lebih jitu lagi. Nipu itu sifat kurang atau sifat sempurna? Nah, negatif. Tapi kalau untuk Allah, kenapa? Nah, ya keterangannya itu. Ya, keterangannya karena semua sifat negatif yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala oleh Allah sendiri, itu semua dalam rangka muqabalah, membalas. Kan yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa hum yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kan gitu. Mereka menipu Allah, Allah tipu mereka. Mereka makar, Allah pun membuat makar. Bahkan Allah sebaik-baik pembuat makar, kan gitu. Tapi ingat, itu dalam konteks untuk selalu seperti itu. Maka kalau dalam konteks membalas, bukan suatu kelemahan, bukan suatu justru kesempurnaan. Sebenarnya untuk manusia juga begitu. Kita kalau menipu pertama kali yang melakukan, jelek atau tidak? Tapi kalau kita menipu orang yang nipu kita, itu kesempurnaan apa keburukan? Ada orang mau nipu kita, kita tipu balik. Contoh gini, Pak Agus ditelepon, Pak Agus, anak antum nomor 1 namanya siapa Pak Agus? Raka. Pak Agus, Mas Raka mengalami kecelakaan. Nah, sekarang masa kecelakaan di Polres, di rumah sakit. Ya, ini parah nih kecelakaannya Pak Agus. Butuh ya segera diobati dan butuh dana 20 juta supaya bisa segera ditangani, kan gitu. Atau kalau enggak, Pak Agus harus beli barang di apotik. Dia disebutkan apotiknya namanya ini, alamatnya di sini, nomor teleponnya ini. Pak Agus bisa langsung telepon, nanti barangnya langsung dikirim ke Pak Agus. Terus Pak Agus nipu dia. Karena tahu ini bohong kan? Karena Rakanya lagi tidur di rumah. Kata Pak Agus, wah saya nggak bisa ya kalau apotik itu. Saya biasanya punya langganan namanya apotik. Antum menyebut nama ngasal aja. Apotik ini ada di jalan ini. Nama jalannya antum ngasal, nyebut nama apotiknya ngasal. Saya biasa langganan di situ, dan di situ biasanya apa yang saya butuhkan ada. Padahal antum nipu dia kan? Bohong juga kan? Membohongi si penipu itu. Boleh atau tidak? Boleh. Apakah itu kelemahan? Tidak, ya. Nah, menipu orang yang nipu kita gitu. Yeah. Itu. Jadi itu Pak Wikan. Jelas ya? Jadi sikap negatif atau sikap kurang itu jika dalam rangka untuk membalas, maka menjadi sikap positif, sifat yang baik. Nah, gimana Pak? Oh kalau ini itu doa. Ini apa? As'alullahal azim, Rabbal arsil azim gitu. Rabbul wa huwa Rabbul arsil azim. Itu sifat
Positif kalau itu. Kesempurnaan Allah. Iya, wa huwa itu Allah Rabbul Arsyil Azim, Rabb pemilik arsy yang agung. Ya, itu positif kalau itu. Nah. Ya, monggo Mas. Amalan yang kita itu kata Rasulullah seakan-akan melihat Allah. Jangan kita nggak dapat dalil yang menunjukkan kita itu bisa melihat Allah. Itu bagaimana untuk mengkompromikan ya? Dalil ihsan. Kan kata Nabi, ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Berarti harus yang satunya kalau nggak bisa melihat ya. Nah, kan ada kata-kata ka'annaka, seakan-akan. Karena Nabi udah jelasin dalam Al-Quran nggak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia ini. Nabi Musa kan nggak bisa. Innaka lan tarani, kamu nggak bisa lihat aku. Makanya Nabi menggunakan kata ka'annaka tarani, ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi wa illam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa lihat Allah, fa innallaha yaraka. Bahwasanya Allah itu melihat kamu. Nah, itu. Jadi titik tekannya di kalimat terakhir sebenarnya. Kan kalau kita melihat Allah seakan-akan melihat, kayaknya nggak bisa kan? Nah, berarti udah. Kita harus yakin bahwa waktu kita ibadah itu Allah pasti lihat kita. Nah kalau kita merasa dilihat langsung oleh Allah Ta'ala ketika melakukan sesuatu, kira-kira apa yang kita lakukan sempurna atau tidak? Sempurna. Sama Mas Fahmi kerja ya di satu perusahaan, bos antum nungguin antum terus. Kira-kira antum gimana? Kerjanya sungguh-sungguh atau nyantai-nyantai? Pasti sungguh-sungguh kan? Nah, itu. Nah, ya begitu Mas Fahmi. Jadi titik stressingnya adalah kalimat terakhirnya. Fa innallaha yaraka. Ya, kalau bisa, kan kalau bisa, kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa, ya itu. Permisalan disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Yang mana maksudnya? Ya. Tamsilnya bukan Allahnya. Tapi tamsilnya pada melakukan sesuatu di bawah pengawasan. Iya itu. Iya, tamsilnya pada poin itu. Masih ada Bapak-bapak? Kalau masih ada silakan satu lagi. Kalau apa? Pelan-pelan, kurang keras. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Surah apa? Ya itu perbuatan makhluk. Mereka menipu Allah padahal mereka menipu diri sendiri. Kalau yang ada Allahnya tadi dalam surah Al-Baqarah itu, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah tapi sebenarnya Allah lah yang menipu mereka. Nah, itu sifat positif. Walaupun menipu karena sebagai balasan. Itu. Nah, kalau yang antum kutip tadi yaitu menggambarkan kelemahan makhluk gitu. Mereka nipu padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Nah, ya. Wahum la yasurun ya, dan mereka tidak merasa. Baik, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ini dulu ya sementara. Kalau memang sudah tidak ditanyakan, mudah-mudahan betul-betul bisa dipahami ya tentang bagaimana cara Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita paham betul ini ya. Baik, mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.